Oke guys, welcome back to Idang Channel. Kali ini gue mempunyai konten baru nih bro. Kali ini gue akan menceritakan cerita-cerita horor nih bro, dari seorang narasumber gue bro, yang bernama Saudara Rian. Gimana bro, kabar bro? Sehat bro. Mantap, alhamdulillah. Ini gue pengen nanya nih bro, katanya lu ini memiliki sebuah cerita horor nih di pengalaman hidup lu nih bro. Boleh diceritakan ini biar netizen tahu nih cerita horor apa yang lu milikin. Ceritanya sih nggak terlalu horor, cuman ya mungkin jadi pelajaran kali ya. Boleh. Waktu gue inget itu waktu 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. 2011 tuh. Katanya lagi main petak umpet nih. Waduh. Ya anak-anak kecil lah tau lah. Kalau udah main sama teman-teman main petak umpet. Iya, malam-malam tuh biasanya ya. Itu tahun 2011 main jam 11 malam. Jam 11 malam? Iya. Saya pun sudah tidur. Nah itu anak sekecil itu main petak umpet jam 11 malam. Itu kalau nggak salah main di masjid. Di masjid tuh? Jadi, mungkin karena di masjid jadi berani ya? Bukan karena itu. Karena rumah kita dekat sama masjid. Oh iya. Nah, main petak umpet lah itu di masjid. Kan banyak tuh buat ngumpetnya ya, antar iya, kebun, ada kebun juga tuh. Kebunnya sampingnya, ntar habis di lantai 2. Iya benar, waduh. Tapi sewaktu itu gua nggak ikut main petak umpet. Jadi yang jaga nih temen gua namanya ya samaran namanya si Syah ya. Oh, itu bukan samaran kayaknya. Enggak Syah. Syahrin. Oh iya benar. Ya. Itu ente menyebut namanya. Bukan dia. itu. Oh, iya, AS. Nah, sebut saja namanya Mawar. Ya, terus gimana tuh? Dia yang lagi jaga. Nah, teman-temannya pada ngumpet nih. Kondisi itu kan gue masih kecil lah. Nah, ini kan abang-abangan gue yang pada main petak umpet. Gue nemenin dia nih yang jaga. Jadi dia kalau ngitung kan pasti ngitung 1 sampai 10. Iya. Kalau itu dia ngelongok. Jadi kan di masjid itu 2 lantai. 2 lantai itu kelihatan dari halamannya. Dia jaga di halamannya nih. Merinding nih, bro. Nah, dia dari halaman tuh ketika udah selesai ngitung, dia nggak langsung nyari. Dia langsung ngelongok ke atas gini kan. Dia ngelongok ke atas. Ternyata agak ada orang. Aduh. Nggak ada orang nih. Akhirnya dia penasaran. Dia penasaran. Nih si AS ini temen gue nih, dia naik dah tuh ke lantai 2 lewat tangga dari samping. Dia naik. Ternyata temen gue itu ada yang ngumpet di letter L. Jadi kan kalau masjid itu kan ngelilingin ya? Ngelilingin. Nah itu dia ngumpet di letter L. Dia ngumpet ngadep jalan. Aduh, jadi dia merinding bro. Jadi dia nggak terlalu di pojok banget. Jadi dia agak majuan dikit. Ketika teman gue ngelihat, lu mau tahu apa yang teman gue lihat? Mantu. Di belakang temannya itu yang lagi ngumpet ada inian. Aduh, gue merinding bro. Ada kuntil anak bro. Aduh. Sambil gendong anak. Ya. Ada merinding. Gak lama tuh temen gue si AS ini langsung krep temennya. Buat aja si R lah. Dia ngebut. Belakang lo ada apaan tuh? Pas dia nengok sambil ketawa tuh kuntilanak. Langsung lari seadanya itu dia berdua. Itu pas dia nengok tuh bener nggak hilang, masih nampakin. Aduh. Dia lari. Jadi kan dia kan lari kan dari tangga itu sini nih. Dia ngumpet di sini nih. Ngumpet di sini. Dia lari. Pas lagi lari gini, dijegat ya, Mak. Kamu tahu dijegat itu siapa? Aduh. Sama pocong. Ah, gila. Dia dijegat sama pocong tuh si maju mundur kena dong, bro. Nah, itu dia si AS sama R itu dijegat sama pocong. Wah, gila. Malah tuh ngeri. Jadi dia lari tuh pas pelataran ini nih, pelataran yang mau ke arah tangga. Itu kan sampingnya langsung kalau misalnya leset dikit udah pasti jatuh. Aduh. Dia langsung dia mau nggak mau dia ngambil samping langsung lari lagi ke belakang. Kalanya dia nggak langsung pulang. Terus dia ngumpet lah di bawah tangga. Kan kalau tangga kan gini nih. Iya. Dia kan ngumpet di sini. Iya. Dia ngumpet di situ. Ternyata
kirain tuh era masih idaman ya. Ternyata tuh pocong masih ngikutin. Ah gila. Ketika dia ngumpet, pocong tiba-tiba muncul, langsung gini. Aduh. Lari dia sadadanya langsung pulang ke rumah, bro. Gila. Kita ini contoh ya, kalau misalkan kita ketemu teman kita minjem duit sama teman kita. Teman kita nih yang ngasih minjem nih, kita ketemu aja kita takut, apalagi setan, bro. Bener gak? Bener dong. Iya, apalagi pocong. Langsung bro. dia kabur sadadanya, dia pulang langsung ke rumah tidur. Gila. Jadi kalau anak kecil itu menurut gua gampang peka dia peka. Gampang dikasih lihatnya gitu ya. Iya dia peka. Karena kenapa banyak anak bayi Iya. kalau baru lahir? Apa karena emang dia masih ibarat kata belum gampang. balik gitu ya? Maksudnya belum dosanya belum banyak gitu ya. Nah, bener gak sih kalau gosip? Maksudnya orang dulu bilang kalau bocah kecil itu kan sering lihat setan karena dia belum punya dosa gitu maksudnya gitu. Bisa Bener jadi, gak sih? bisa jadi juga tuh ya? kedua juga karena bocah kecil kan masih gampang buat dimasuk. Karena kan dia belum tahu ilmu-ilmu itu. Enggak, gue juga dulu pernah punya pengalaman. Gue masih kecil tuh. Gue lagi kurang sehat nih. Dulu masih kecil banget dah pokoknya. Sekarang juga masih kecil sih. Enggak, dulu masih kecil terus nih. Gue lagi rebahan gitu, nggak rebahan gue itu posisinya nggak tidur. Nah di situ ada tempat merem cuman masih denger lah apa itu. Iya, gitu. ada balai yang buat bupet naruh buku. Itu gue posisinya emang lagi kurang sehat. Gue pandangan gue tuh ke arah situ. Nggak lama tuh gue liatin, nampakin kayak sejenis monyet yang topeng monyet tau kan? Iya. Ada 2 biji joget-jogetin depan muka gua. Iya. Nggak tahu itu kayak siluman monyet kecil joget-joget. Gitu gua posisi pas gua langsung lihat sampai lama gitu, gua nangis karena gua masih kecil kan. Iya. Takut lah. Iya takut, gua nangis. Atau gua kok monyet jogetin gua apa karena gua lucu apa gua karena sering nontonin dia kali. Bisa jadi benar. Topeng monyet. Iya bisa jadi kali ya. Tapi mungkin lah bro. Yang namanya wujud setan itu bisa wujudnya ngapa monyet? Nggak bisa gitu misalnya wanita cantik gitu. Apa malah nafsu ntar. Ente bener juga sih emang bener. Itu emang lama ya. Kalau gua pas gua liatin terus tuh masih belum hilang. Cuman pas gua teriak gua manggilin emak gua tuh. Mak, itu ngeliat setan nih mak. Setannya kayak monyet joget-joget. Emak gua di situ bukan ngebelain gua, emak gua disangka bohong. Karena kan malu nggak ngeliat. Iya, itu makanya yang gue heran. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya sekarang gue udah nggak pernah ngeliat makhluk halus lagi sih. Sama, sampai sekarang gue malah pengen ngeliat. Oh, lu malah nantangin bro? Bukan nantangin, pengen ngeliat. Oh, pengen iya benar. Karena kan kecil gue sering lihat gitu. Oh, kecil dulu mah sering ya? Peka lah sama hal-hal begitu, maksudnya ngerasain, misalnya ada tuh makhluknya, iya. Ngerasain gitu peka. Ya? Tak benar. Pernah gue juga waktu itu. Waktu zaman SMP apa nggak salah kan, kalau udah jam 10 udah tidur ya kan. Nah gue kebangun lah nih, tiba-tiba pengen buang air. Nah di situ posisi ibu gue, bapak gue sama adik gue tuh udah tidur ya. Nah gue masuk lah tuh kamar mandi ya nggak. Nah lu doang tuh yang masih bangun tuh? Iya gue bangun karena gue mau buang air. Gue masuk kamar mandi nih, lagi buang air, tiba-tiba dia ngetok tuh pintu. Berat. Tak. Gue diem dong. Terus nggak lama lagi makin kenceng. Tak. Lebih cepat. Tak. Gue bilang, ini siapa nih? Gue gituin kan. Namanya bocah ya kan. Lu berani banget kan. Ini siapa nih? Diem tuh. Tak. Gue gondok, gue ambil air di gayung, gue siram tuh pintu. Gila. Gak lama tuh airnya udah tuh. Gue masih cuek aja. Kelar bersih. Kelar gue dari kamar mandi, gue lihat dong di kamar. Mak gue sama adek gue masih tidur nyenyak nih. Bapak gue tidur nyenyak. Terus siapa nih gue bilang? Udah nggak beres nih gue bilang. Gue langsung tidur lagi. Tapi gitu. Lu abis lu siram itu dia nggak nunjukin gitu, nggak nampakin gitu. Berhenti udah. Berhenti udah. Udah nggak ngetok-ngetok lagi. Wah gila benar, mungkin yang lu siram itu pakai air suci kali bro. Air buat cebok. Bekas cebok kan diaduk gitu. Ya ente kan kadang ente. Wah sih emang benar emang. Enggak, kalau gue tuh, lu tipe orang kayak lu berani bro, berarti. Kalau gue ibarat kata nih,
yang udah ada sinyal tanda-tanda walaupun ngetok sekali gue udah nggak berani, gue paling kagak tutup sarung muka gue gitu. Mungkin kalau Lu samperin, lu siram, gila lu itu. kalau gue tipikalnya tuh kalau belum penasaran. Iya, kalau belum tongolin belum. Wah, kalau gue gitu. Gila. Pernah kejadian juga, gue biasalah kalau tiap malam tuh pasti ke jalan sama bocah gue, jalan kemana gitu. Oh, keliling. Ya kalau bocah kan iya kayak bulan puasa dah gitu ya. Itu ngiter kemana kalau malam jalan. Nah, ini ceritanya di rumah kosong nih. Kita pas mau melewati itu rumah kosong, dari jauh kelihatan itu ada pocong di dalamnya. Ah, gila. Nampak lucu gitu nih cerita lucu. Bentuknya kelihatan pocong jelas. Kelihatan pocong jelas. Ini lucu nih cerita. Aduh. Gimana lu? Dari sih kan lu lihat setan, Bro. Siap. Dari jauh kelihatan kayak pocong nih. Gue bilang tuh, itu pocong bukan, gue bilang. Nah, pas udah itu, lu deketin nih. Ya, itu pocong bukan. Tahu gue ngeliatnya kayak pocong. Samperin yuk. Disamperin rambutnya lu. Ya teman gue pertama bilang jangan lu, tuh ya samperin dah. Gue bilang begitu kan. Oh gila. Pas gue samperin, kardus semen. Nah mungkin tuh kardus semennya udah agak keriput kali bro, seperti ketan ya. Gak tahu juga ada gue. Iya. Gue masih penasaran. Gue mundur lagi nih. Lu mundur lagi, berubah lagi jadi pocong lagi. Kok bisa gitu bro? Ini gimana tuh maksudnya? Itu benar penampakan apa? Lu terbawa halusinasi nih? Ya gue gak tahu, karena kan gue ngeliat jelas bener pocong gitu. Cuman giliran dideketin, boy kardus semen. Aduh gila, bener wise sekali bro. Emang dunia perjinan itu. Iya benar-benar memanipulasi. Iya. Itu juga waktu malam Jumat biasanya. Kalau kita kan setiap malam Jumat baca Yasin habis iya, di masjid ya. Iya benar. Waktu kecil itu gue paling demen tuh baca Yasin tuh di pinggir pintu. Lu baca Yasin? Nah di pinggir pintu. Jadi kan gue tempatnya kan orang pada ngumpul kan. Kalau gue waktu kecil itu demennya pintu, samping pintu. Iya benar. Pintu masjid tuh ya. Nah, kan karena masjid itu kan ngadep ke rumah gua. Itu kan depannya ada pohon jambu ya kan, rumah gua itu. Nah, karena gua lagi iseng-iseng kan namanya bocah kecil ya. Ya pasti kan baca Yasin nggak terlalu fokus kan. Kalau orang tua kan pasti fokus baca Yasin. Ngeliat kemana-mana. Iya, ngeliat kemana-mana. Nah, kayak gitu, gua iseng, gua ngeliat pohon. Pas gua lihat pohon, gua kayak ngocok-ngocok mata lagi. Ini apa yang gua lihat ya? Lu masih mikir tuh yang lu liatin? Gua gini, gua ke atas lagi. Itu apaan putih-putih, gua bilang gitu kan. Gila. Dalam hati gua bilang, rambut panjang ke bawah. Kun tuh bro. Ada kali sampai pundaknya dia, lebih lagi kali sampai punggung. Gila. Wah, ini apaan gua bilang. Merinding nih bro. Pas udah gua tegusin lagi, yang sialannya dia nengok ke arah gua. Langsung liatin. Iya, kan gua kayak kepala gitu lihat gini. Gua gini nunduk lagi, pas gua nengok gini, nengok dia ke arah gua. Buset. Kebetulan pohon jambu gua lagi berbuah. Dimakanin sama dia. Dimakanin. Wah, udah mati gua. Gila. Set nih. Lapar kali lapar kayaknya nih. Di alam sono kayak kasih kayaknya. Iya, dia penjajal yang asli kali bro. Kalau di sono kan buahnya udah campuran batu. Nah, itu dia. Iya. Cuman yang gua heran itu, padahal posisi lagi baca Yasin nih bro. Walaupun jarak ke berapa puluh meter dari masjid kan, paling kagak angin-angin ayat suci Al-Quran nyampe gitu. Jangan kan kayak gitu. Yang gue ceritain sebelumnya aja kan di masjidnya aja ada. Oh iya benar. Tapi emang kalau dulu tuh emang bener ada cerita legenda. Maksudnya bukan cerita legenda sih, maksudnya cerita kampung. Oh dari mulut ke mulut. Iya. Mulut ke mulut tuh katanya dulu pernah ada yang namanya keranda terbang. Terbang apa jalan sih dulu? Terbang tuh. Itu benar itu di masjid. Enggak, katanya sejarahnya itu di masjid dekat rumah gua. Baitur Rahim bukan? Baitur Rahman itu. Baitur Rahman. Baitur Rahman itu. Waduh. Gimana itu ceritanya? Kan gua maksudnya orang pendatang nih, Bro. Cuman tahu cerita dari mulut ke mulut. Sama gua juga dengar ke mulut. Yeah. Jadi gini. Tuh jadi ada orang mau pulang kerja lah naik mobil. Tuh posisi udah malam banget tuh tengah malam itu, tengah malam. Oh, udah tengah malam. Itu orang pulang kerja naik mobil. Dia ketika lagi jalan, belakang ada yang ngikut. Suaranya ada yang ngikut. Suara seperti kayak orang lagi melangkah. Enggak, suara dia kan kalau randa itu kan kebanyakan besi ya. Oh iya. Nah, dia kan pasti kedengeran ya. Oh iya, suara berisiknya iya benar. Dia lihat dulu kan kalau mobil dari kaca belakang kan ada tuh. Di kaca depan itu. Iya, sampingnya iya. Nah, pas dia lihat randa ada tuh belakangnya ngikutin. Merinding banget, Bro. Dia
secara nggak spontan langsung ngegas cepet kan, dia langsung ngebut. Iya, ngebut. Dikejar. Terbang dia ngelewatin, terbang ngelewatin, dijegat. Lagi mau Bangun dia. cuk, bulu. Langsung dijegat dia. Habis dijegat gitu, dia mau nggak mau langsung ngebut lagi pulang. Nah, dia cerita ke istrinya. Nah, rame lah tuh lah ya, biasanya ibu-ibu kan kalau gitu belanja sayur kan bener. ya ngomong gitu lah. Iya. Nah, akhirnya sampai sekarang tuh cerita turun Iya, temurun ya. enggak kan ada yang juga waktu itu ada yang pernah cerita sih, katanya Baitur Rahman tuh katanya sempet nggak sanggup nanganin tuh keranda katanya, Nah, nggak kuat nanganin kerandanya, katanya dipindahin ke masjid Baitur Rahim, iya. dipindah-pindahin, tapi bener itu. Ya itu akhirnya itu nggak lama kejadian itu Anda dioper, Oh, dioper kan bener. nggak tahu ke Baitur Rahim, nggak tahu ke musola apa yang nggak punya keranda. Iya, tapi dia pas dipindahin ke musola masjid lain nggak bandel tuh, dia nggak keliling gitu. Enggak kalau nggak Wah salah. gila Enggak. bener. Berarti emang jahil deh. Ya emang gitu dah. Iya bener. Gua kan orangnya kadang sering ini nih, apa sih namanya, kadang suka duduk-duduk di halaman masjid, kadang Iya. suka sampai ketiduran. Ketiduran lu kuat tuh bisa. Iya, alhamdulillahnya gue nggak pernah ngalamin apa. Cuman gue dengar dari cerita-cerita orang tuh kalau dia tidur di masjid, ada yang dipindahin ke dalam gedung. Bener tuh. Kata-kata Itu. para marbot itu juga pada Cerita ngomong lucu gitu itu. sih bener. Itu lagi tidur di dalam masjid, dipindahin ke dalam beduk, bangun-bangun dalam beduk dia. Gila kacau. Itu yang gue bingung, kalau misalnya bocah gendut dimasukin ke beduk bisa keluar kan ya? Ya, beduk kan gede. Oh iya bener. Itu dia. Gila. Ngepranknya nggak tanggung-tanggung ya. Makanya kalau bocah prank sekarang denger berita kayak gitu, heran dia. Karena Bocah ngepranknya belum lebih parah. Iya. Naturalnya dapet. Gila sih bener. Apalagi ya? Ada juga yang pindahin ke keranda lagi tidur. Ada juga tidur langsung dipindahin dalam Dia keranda. tidur kan. Iya, saking Iya. nyenyak kan mungkin ya. Pindahin ke keranda, bangun-bangun gue dalam keranda gitu. Ya Allah, gila. Langsung minta tolong kain. Ini astagfirullah. Gila bener. Nah, dulu juga maksudnya ada aja sih ya, maksudnya kayak cerita-cerita. Bukan cerita sih, emang kisah nyata Iya maksudnya. dulu mungkin kan Yang namanya ini, inget gak lu dulu? Polling, pocong keliling. Nah itu gue sempet itu juga tuh, sempet Apa ya? ngerasain juga, maksudnya beritanya pas lagi viral zaman-zaman baru-baru gua, tuh, iya. daerah-daerah dekat rumah gue lah ada tuh katanya pocong keliling. Enggak cuman tuh yang Makanya sampai gue nggak berani keluar karena itu. iya. Cuman kalau dalam diri gue keluar malam nggak pernah nemu gitu. Iya benar-benar. Enggak cuman ada yang bilang itu pocongnya orang bohongan, maksudnya orang gitu. Ada yang bilang benar, yang benarnya mana nih? Maksudnya kan gue belum dapetin bukti asli. Enggak gini, gitu. bisa jadi korban pertama itu beneran ya. Maksudnya, Yang pertama ya. Dia dikerjain sama pocong beneran. Iya. Nah mungkin disalahgunain lah sama oknum-oknum. Oh iya, buat itu jailan doang. Nah, Iya. apa gitu kita kan. Emang kalau Makanya cerita-cerita aneh tuh kalau dulu ya masih banyak bilang, karena masih banyak kebun. oh iya. Nah, kan kalau sekarang mah udah banyak perumahan, Iya. banyak apa. Zaman sekarang mah udah ibaratnya kebun udah jarang banget ya. Iya, tanahnya udah Iya, tanah kosongnya bener, udah bener, jarang bener. gitu. Paling kalau sekarang sih emang yang paling sering kita lihat sih rumah-rumah kosong sih. Ya kalau ibarat kata kebun kosong malah jarang Ya, karena. cuman iya karena abis dibikin rumah belum Iya, laku gitu. benar. Ngapa jadi promosi nih? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Sering. Kalau nggak salah gue pernah dengar cerita juga tuh. Apa sih namanya? Dia ke kan daerah itu, daerah KUA lah. Nggak jauh dari KUABG gitu. ya, nggak jauh dari rumah gua tuh. Buset, itu sepi banget, Bro. Gua Nah, kalau lewat kadang sore aja pulang sekolah nih SD. Pernah itu Udah berasa. temen, jadi gue punya guru cewek waktu itu, ada guru ngaji. Dia kalau berangkat ngaji kan setiap habis maghrib, rumahnya daerah sono, Iya. lewatin KUA. Lagi jalan, biasanya lah orang kalau jalan kan biar ngilangin ini sambil main HP ya kan. Lagi abis main HP gitu diketawain, abis ketawain ditongolin lah, lari dia. Iya, lari Apa dia. tuh pocong? Pocong dia lari Gila. seadanya. Habis lari seadanya, cerita di situ heboh. Makanya udah nggak ada yang berani sekarang lewat tengah malam kalau daerah KUA gitu. Iya, enggak, gua dulu masih SD aja gua lewat situ kalau udah sore nih. Kadang kan gua SD kelas 5 tuh ya.
waktu itu gue masuk siang pulang sore tuh. Kalau lagi sepi, wah berasa banget gila hawa-hawa mistis di situ tuh. Bener-bener. Iya, karena apa sih namanya? Masih banyak kebun juga gitu. Iya, masih kebun juga. Udah gitu kan yang namanya komplek gimana sih, Bro? Iya. Asal yang namanya jam 4 sore udah kosong, Bro. Nah, itu ya. Iya. Cuman nih bentar nih yang gue pengen tanyain itu pernah ada gosip gitu ya? Katanya kalau kita dikejar sama pocong kita kudu jigjak, bener gak sih itu? Kan cerita legenda tuh. Kayak latihan bola Iya, jigjak. kan, makanya begitu ada yang bilang kan kalau pocong kan dia ibaratnya tangan diikat ya, Bro. Kalau kita gocek kan kita belok-belok aja begitu, dia nggak bisa ngejar kita. Kalau misalnya dia lagi terbang kita jigjak kayak gitu. Bener nggak sih? Dia kan terbang, lu jalan. Iya. Lari. Terbang dia kan nggak bisa nangkap kita karena dia tangan dia terikat kan. Iya, paling dia cuma mau nampakin doang. Ini gua nih, gitu. Oh iya benar. Tapi tetep aja lah yang namanya dia Ya nampakin. cuma tetap aja kalau dia nampakin mah orang nggak kepikiran buat lari zigzag. Iya benar-benar. Ketika ditampakin dia langsung lari aja nggak pakai zigzag. Kadang kalau kita maksudnya kalau ngeliat dari jauh aja kita udah panik ya. Nggak mau ini. Iya apalagi secara deket gitu. Nah, itu dia. Buset, kecuali kalau misalkan gua ngeliat pocong posisi gua megang bola gua gebuk sih nggak apa-apa ya. Kalau gua samperin. Wah ya. gila sih gila. Belakangan ini 2-3 tahun belakangan ini ketika lagi kan kalau kurban kan samping masjid itu kan bikin kandang ya buat penerimaan jaga kurban, iya jaga. Bocah lagi pada jaga posisi itu malam Jumat. Malam Jumat tuh. Posisi malam Jumat. Ketika bocah lagi pada jaga tengah malam kan biasanya gabut tuh. Ada yang bikin api unggun, terus bakar ubi. Nah di situ posisi gua nggak ada, gue ceritain temen gua. Itu yang jaga berapa orang tuh? Pada 3 orang, 4 orang. 3 orang ganjil. Aduh. Nah dia lagi jaga. Tiba-tiba lagi bakar ubi, ada yang ketawa tuh dari samping. Gila. Cuman ketawa kayak ketawa gimana sih? Ya beda gitu. Cengingisan, bukan kayak orang ketawa biasa. Langsung tawanya kayak nangis gitu. Cengingisan. Oh, cengengesan. Gitu tawanya. Udah kelar ketawa gitu. Langsung tuh bocah. Ini ada yang ketawa ini. Nah, lucunya temen gua agak kabur. Gak kabur? Yang satu gak kabur. Yang 3 4 orang. Yang 2 kabur tuh. Yang 3 kabur. 3 kabur. Dia sendiri. Yang satu gak kabur. Ngapain? Malah nawarin ubi. Gila. Itu mah udah nyalinya parah, Bro. Iya. Gak ada bocahnya berani tuh. Ya bisa dibilang berani lah. Buset. Karena emang belum ditongolin kali ya. Iya kali bener-bener. Diginiin, lu kalau mau ngikut sini, nggak usah pakai ketawa-tawa. Oh disuruh nobar tuh nongkrong bareng. Nih lu makan ubi bareng gue. Gila itu nyalinya berat. Gue sering banget ngomongin. Cuman gue pernah emang ngeliat itu kebun itu secara sekilas ya itu kan banyak pohon pisang. Emang kelihatannya kayak ada kayak mau apa sih? Kepala buntung. Gila benar. Untuk kesini matanya merah. Untuk kesini gue samperin deket hilang. Dari jauh nampak tuh. Iya. Giliran dideketin hilang tuh deh. Diketain hilang. Gila. Gua aja kalau ngeliat dari jauh gua satu nih. Gua nggak ngomong ke teman gua tinggalin temen gua di rumah tidur gua. Nggak mau gua trauma pasti bro. Apalagi lu malah lu samperin tuh. Kalau gua resap ya. Set. Ya gitulah. Gak terlalu serem sih. Iya. Cuman gue pernah waktu itu, gue gara-gara denger cerita-cerita horor di gunung gitu, kayak penasaran gue. Justru bukannya malah takut, gue penasaran. Pengen nyoba gitu malah. Bukan pengen nyoba. Kalau kita naik gunung udah pasti siap buat ditongolin kayak begitu. Udah pasti tuh. Udah pasti kalau diganggu-gangguin kayak gitu udah pasti. Makanya gue malah penasaran mau naik gunung itu. Satu karena emang view-nya bagus. Kedua ya lu walaupun kagak mau ditongolin kayak gitu udah pasti digangguin gitu karena kita datengin habitat mereka. Iya benar. Intinya kalau kita lagi di situ yang penting kita jangan ganggu ya. Makanya kalau maksudnya makanya kalau kata anak gunung itu jangan sompral lah kalau di gunung. Kalau emang lu nggak mau di jangan ugal gitu ya. Jangan sompral kata-kata. Iya benar. Omongan dijaga sih emang. Itu. Maksudnya kan yang namanya gunung alam, itu alam masih lestari banget ya benar. Biangnya pada isi semua udah habitatnya di situ semua. Jangankan hantunya bro, yang nyatanya aja yang namanya Bagas tuh. Babi ganas bener. Itu gue ngeliat kalau di Instagram itu gila tuh. Babi yang namanya babi walaupun badannya bantet gede begitu, dia bisa naik pohon ya. Nah itu dia. Makanya kadang yang gue lihat di video anak gunung itu ketika dia lagi nampak ini babinya nongol gitu. Diumpanin makanan tuh. Iya. Karena kebanyakan tuh dia nyari makan di sono ya. Iya.
kebanyakan tuh orang yang naik gunung ya kayak tendanya lah digoyangin gitu. dicari makan dia tasnya. Kak, Cari bentar. makan. Kalau misalkan nih kita tahu kita posisi kan di dalam nih bro. Eh, Di dalam kita lihat tuh bebayangan kayak babi tanduk sama hidungnya kan megar gitu ya. Nggak kayak gua masih mancung lagi gitu. Nah maksudnya kalau babi kita lihat nih di bayangannya itu kan jelas ya. Kita tuh kalau misalnya udah ngeliat kayak dia deket sama kita posisinya yang bagus itu diam apa gimana tuh posisi penanganan kita? Kalau posisinya lagi dalam tenda tapi dalam tenda iya kita ngeliat nih bayangan babi gitu mau ngedeketin tenda kita atau dia mau nyari makan apa mau nyerang kita gitu, kita posisi kita yang bagus ngapain tuh? gue kurang tahu dah. Apa pasrah kita tidur apa kita joget-joget berisudut apa gimana tuh? Aku kurang karena tahu. gue belum pernah naik gunung. Iya benar-benar Ya, itu mungkin makanya kebanyakan orang paling kalau udah di dalam tenda ya mau nggak mau diem. diem dah tuh jangan ada yang bersuara ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia lagi jalan lagi nge-trek tiba-tiba ada babi ganas tuh Oh misal kalau di kita hutan. lagi di jalan nemuin dia tuh Baru kita paling manjat pohon. oh manjat Gitu. pohon ya. Jadi Enggak jangan soalnya sampai diajak makanya sama dia. waktu iya bener sih waktu itu gue sempet ngeliat tuh di Instagram itu babi bagasnya bisa naik bro. Gimana itu kalau bisa naik? Gua aja manjat paling tinggi semaan sih pohon jambu itu masih jatuh. Ya, paling mau nggak mau ya itu ditendang kan kalau Wah misalnya gila di ngeri banget disuduk ya. ya iyalah. Gila sih kalau alam itu makanya masih lestari banget semua ada ya. Ya paling gitu doang sih nggak terlalu serem lah cerita. Iya. Makanya itu yang gua sampai saat ini gua nggak berani yang namanya manjat gunung gitu bro. Gue denger dari teman-teman Tergantung gue, niat iya maksudnya gue denger dari cerita teman-teman gue aja. Apa karena emang dia cerita yang kagak enak doang kali biar gue Iya. kagak ngikut naik gunung gitu ya? Ya enggak Gue nggak berani makanya bro. Maksudnya kayak, udah ngecamp dang, jalanannya terjal gini. Nah, kalau ngecamp gue pernah sekali. Oh pernah tuh? Gue sempat nggak diizinin jadi orang tua gue itu takutnya bukan kenapa-napa, cuman Iya buat Iya. maksudnya FPK apa kita kan nggak tahu ya. Nah, iya. Benar-benar lagi gue sebentar. Iya emang berasa banget nih bro. Lanjutin dah ceritanya dah. Iya, gue pernah ngecamp sekali Ah. ke Gayatri. Kalau Oh Gayatri iya, itu kalau daerah mana Bogor? Bogor, daerah Bogor. Oh Itu kalau buat bocah-bocah camping masih tahu tuh daerah Gayatri. iya terkenal dari- juga tuh ya. Dari parkiran ke tempat buat ngecamp itu 800 meter. Buseng 800 meter bro, udah Iya. kelam duluan saya. Lumayan juga sih itu jalanan bebatuan. Ah, Jadi gue berangkat dari rumah tuh dari Depok jam 12 malam. jam 12 malam dari Depok Malam sampai sana minggu. jam berapa? Sampai sono gue jam 2 karena itu kan gue schedule tuh berangkat jam 10. Sempat kecot juga tuh gua sama temen gue, tiba-tiba nggak bisa ikut. Iya, Akhirnya yang ada dah tuh. Akhirnya yang ada sampai temen gue ajak tuh ikut aja lah, nggak usah buat mikirin dulu segala macam. Iya, Akhirnya mau tuh dia pulang kerja langsung berangkat jam 12 malam gua. Nyampe sono tuh jam 2-an. jam 2, kurang lebih jam 2. Nyampe sono tuh langsung aja tuh gua administrasi segala macam. Iya, Naik tuh gua. naik manjat tuh ya. Ya ngetek. Pas mau sampai tuh Itu tempat kalau trek di Gayatri itu gimana bro? Maksudnya nanjak. nanjak terus apa ada jedanya gitu? Kagak nanjak dia. Nanjak Nanjaknya terus? cuman nggak terlalu nanjak ini. Nanjak Oh, nggak tinggi banget gitu ya? Agak datar. Ah, Cuman jalannya bebatuan. bebatuan Di situ tuh. posisi gua pakai sendal. Ah gila, Gue lupa pakai sepatu gue di tas. gila. Oh karena udah jam 12 kan. Iya repot juga ya ngebuka malam minggu. tasnya. Iya. Paling balik-balik minggu. Oh, Paling gila. cuma numpang tidur doang sono makanya. Nyampe jam 2 gue langsung tuh jalan. Pas udah mau sampai, ini si teman gue nih si Kavi inilah ada inisialnya. Kunci motor gue ditinggalin Ditinggalin. di parkiran. Sedangkan ini gue udah di atas udah mau sampai. Gua Lu perempat tuh. ingat udah di atas tuh bro. Dia ya ingat udah di atas. Ah, gila. Karena ngomongin kunci apa gitu. Udah mau Kecot tadi situ Ah. dah. gue bilang, lah lu gimana sih kunci gue tinggalan, udah mau sampai lagi gue bilang. Ah gila. Gue situ 4 orang, gue bilang, yaudah gini aja dah, gue turun ngambil kunci gue parkiran berdua, lu berdua naik deh ke atas, apa langsung masang tenda, gue bilang gitu. Yaudah Yan, lu lagi gue bilang pakai ketinggalan segala kunci gue bilang. Dia turun tuh. Mau nggak gue yang turun. Oh yang turun sendiri. Sama teman gue, sama gila. si anggap aja lah Eap lah aliasnya. Iya. Nah ini soalnya udah kelar, gue lagi turun, posisi gue itu kebelat kencing. Ah gila itu. Posisi gue kebelat. Posisi sempit banget bro.
Iya, dia itu dari atas 800 meter turun lagi gua ke bawah. Ah, gila. Posisi udah kebelet gua kebelet, mau nggak mau kan temen gua yang satu kan cucu posisi gelap, nggak ada lampu. Iya benar. Nah, jadi gua megang center headlamp satu, temen gua pakai center HP, yang bawa headlamp gua doang. Gua pakai headlamp, gua bilang, ayo, gua udah kebelet banget nih, gua bilang, udah gitu, iya sabar tungguin gua. Nih baterai gua 2% jatanya lampunya, jadi dia ngeri mati tuh senternya. Iya. Udah kelar kayak gitu, udah gua duluan, gua tinggal karena gua udah kebelet banget. Gua lari, sebelum gua lari itu pas gua ngomong kayak gitu, kan karena kalau kanan kiri kayak itu semak-semak, itu kayak ada yang jatuh dari atas, dari atas pohon. Gede suara itu. Gede. Dar, Kayak orang jatuh apa gimana, Bro? boleh kayak kepala buntung jatuh. Jatuh aduh. kayak kelapa jatuh. Wah, Aduh. langsung gelinding. Waduh. Pinggir gua pisan. Gua teriak ya, gua lari duluan ya, gua udah kencing, gua alasannya gitu. Iya. Biar teman gua nggak panik. Iya, Nah, benar. akhirnya gua mau nggak mau gua lari. Itu misal dong lu sama temen lu. Temen gua di atas gua tinggal. Karena gua udah gila. kebelet. Iya, Sekalian gua mau ambil kunci, akhirnya gua kamar mandi dulu, habis kamar mandi gua langsung inian ambil kunci karena kamar mandi cuma di tempat parkiran doang. Di atas nggak ada, di atas ada kamar mandi, cuman udah malam juga ya, karena gua baru pertama kali gua nggak tahu. Setelah dari kamar mandi baru tuh gua naik lagi sama dia. Gua bilang, gua bilang tadi lu denger gak inian? Kan sebenarnya nggak boleh ceritain masalah itu kalau masih di tempatnya. Iya. Cuman gua ceritain aja. Gua nggak denger ya katanya. Oh gitu, yaudah aja. Ntar aja ceritanya besok aja gue lagi. Biar dia nggak panik. Iya, Akhirnya gue bener. naik lagi, kelar naik ya udah. Tidur selesai. Udah bangun pagi kayak biasa. Dari Gayatri itu nggak jauh ada di air terjun. Cuman gue nggak ke sono kan udah Waktu juga ya. iya. Iya benar. Di sono ya cuma numpang tidur doang lah. Iya benar. Cuman itu maksudnya histori indahnya, maksudnya pengalaman. Ada aja. Iya. Kalau begitu. namanya di alam ada aja. Itu semua maksudnya kalau yang namanya kita nge-camp gitu atau naik gunung gitu, semua ketahuan sih sifat teman-teman kita ya. Nah itu. Makanya anak gunung ada yang bilang kalau mau lihat kesetiaan temen tuh ya di gunung. Iya benar-benar. Gila bro, mantep banget bro, histori lu bro. Ini gila benar-benar pengalaman terwau juga sih menurut gua. Di masjid ternyata historinya ngeri juga Ada ya. juga, cuman kalau sekarang lebih enggak ke ini. Iya Karena sih. gua sekarang ini juga masih sering kadang suka tidur di masjid, kalau habis ngaji gitu. Yang enggak pernah gue Tuh udah nggak kayak dulu dah tuh Udah nggak gini. kayak gitu. Maksudnya udah enak dah ya. Ya udah oke guys, semoga histori mistis-mistis yang temen gue ceritakan ini menjadi pengalaman buat ente-ente juga nih, agar yang namanya dunia mistis itu emang ada bro, Jadi bukan hanya cerita ya, Iya. tapi emang ada fakta gitu ya. Semoga bermanfaat ya dah buat kalian. Jangan lupa subscribe my channel. Thanks and see you.